Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya Allah rabbal alamin. Teman sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang diberikan kepada kita, kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala meringankan jasad kita, memudahkan langkah kita untuk menuju tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini lanjutkan dengan kajian rutin kita. Tentu kita berharap, berdoa semoga ini semua dicatat oleh Allah dalam hasanatina dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai asbab turunnya hidayah. Amin ya Allah. Teman sekalian, melanjutkan kajian kita kemarin, saya mungkin sedikit meremin lagi agar supaya masih nyambung ini cerita. Saya mulai dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis itu dari Anas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala talaitu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat. Aku telah membaca, kata Ibnu Abbas, ayat ini di hadapan Rasulullah. Ayat yang mana itu? Bunyinya ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ini sedikit mengulangi ya, tidak terlalu banyak, maksudnya biar ada sambungannya ke bawah ini. Wahai sekalian manusia, kata Allah, makanlah makanan yang halal lagi baik. Maka ketika saya membaca ini, kata Ibnu Abbas, faqama Sa'ad bin Abi Waqqas, tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat ini berdiri ketika mendengarkan ayat ini dibaca di depan Rasulullah. Faqala, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabat da'wah. Ya Rasulullah, doalah kepada Allah agar supaya Allah ini mendengarkan doa saya, mengabulkan setiap kali saya berdoa. Ini ya keren ya, kalau itu benar-benar terjadi, artinya semua ia dapat. Tapi Rasulullah jawabannya beda. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Udahlah, kamu perbaiki makananmu, pasti doamu mustajab. Nah, itu. Kamu perbaiki aja lah makananmu, pasti doamu mustajab. Itu yang berkali-kali saya katakan. Jikalau kita selama ini berdoa, sepertinya kok susah dikabulkan, ya udah introspeksi aja. Memang banyak masalah ya. Yang dari awal hadis itu menyebutkan ada 4 nih. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, perutnya itu banyak isinya haram-haram gitu. Terus bagaimana doa mau dikabulkan, kata Nabi? Nah, itu. Makanya di sini syaratnya, wahai Sa'ad, aktif mat'amaka. Udahlah, kamu perbaiki aja makananmu, doamu pasti mustajab. Nah, jadi kalau doa kita selama ini tidak dikabulkan, ya udah introspeksi. Nabi kemudian jawab, walladzi nafsi Muhammad biyadi, demi Allah yang nyawa Muhammad ada di tangannya, katanya. Innal abda la yakdhifal lakmatal haram fi jawfihi ma yatakabbalullahu minhu amalan 40 yawman. Demi Allah, kata Nabi, ya. Sesungguhnya seorang hamba, seandainya saja ada satu gigitan saja. Satu gigitan, Pak. Bukan beberapa kali ngunyah ya. Kalau satu gigitan kan berarti beberapa kali ngunyah itu. Tergantung ya. Ya tergantung. Kalau gigitannya nasi, ya berarti bisa langsung telan kalau itu bubur. Tapi kalau gigitannya itu
Macam-macam lah, agak keras berapa kali ngunyah ya. Kata Nabi, tidaklah satu gigitan saja masuk di dalam perut seseorang. Dari apa? Dari barang yang haram sekali gigit. Tapi gigitan itu, ya digigit itu yang haram. Maka Allah tidak akan menerima doanya selama Allah tidak akan menerima amalannya selama 40 hari. Coba. Cuma memang hadis ini bermasalah, tidak kuat. Cuman banyak pendukung yang lain. Apa? Karena disebutkan 40 hari. Ya nggak bisa dasar kayak gitu. Misalnya kita menturun, oh, insya Allah Ustadz aman setelah 40 hari ya. Jadi dia udah korupsi dulu ini. Dia ada makan lah. Kayaknya kemarin bermasalah ini, saya makannya masalah ini. Ya udah setelah 40 hari ya. Nanti kamu saya doain. Makanya hadis yang dhaif. Artinya kalau selama ada kita pernah makan makanan yang haram, berarti kan jadi daging tuh. Jadi darah. Kalau mencuci darah kan ada Pak, teknologinya ada. Mencuci darah kotor kan begitu. Ada. Tapi kalau mencuci darah yang haram gimana caranya? Nggak ada Pak teknologi bagaimana kita membersihkan darah dari yang haram. Cuman memang Allah memberitahu gini, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini termasuk solusi. Tapi jangan salah paham solusi ini. Allah beritahu, ambillah sebagian harta mereka sebagai sodako. Untuk apa? Untuk membersihkan hartanya itu kali aja masalah. Atau untuk membersihkan jiwa mereka. Nah ini solusinya. Cuman di sini, ini kan ceritanya barang yang halal. Barang yang halal, kita tidak infakkan, kita tidak sodakokan, atau kita tidak keluarkan haknya, kan dia jadi haram itu. Benar nggak Pak? Duitnya halal. Sudah 85 juta. Ini kalau hitungnya 85 gram, 1 gram 1 juta. Kita lupa itu mengeluarkan zakatnya. Ini kan jadi haram itu. Menurut sekalian, haram apa enggak ini? Jadi haram. Kenapa? Karena tidak dikeluarkan haknya. Berapa persen Pak? 2,5 ya. Atau 25 per 1000 dikali jumlah. Nanti ketemu sekian. Tahu 2,5 per 100 kali sekian. Nah, itu sekian keluarnya. Syaratnya setahun. Ini yang dimaksud. Tapi kalau duitnya itu jelas-jelas haram, nggak nyambung Pak. Nggak bisa. Gimana cara mensucikannya? Yang saya berkali-kali nyampaikan pada para jamaah, ini ada duit haram. Ini duitnya jelas Pak. Ini saya berkali-kali beri contoh. Di tangan kita sebelah kanan ini ada duit halal, jelas sumbernya dari mana. Sebelah kanan Pak ya. Sebelah kiri nggak jelas nih duitnya. Mana yang kita buat sodako Pak? Yang halal Pak, benar nih. Saya ulangi pertanyaan Pak. Sebelah kanan ini ada duit 10 juta, jelas sumbernya dari mana, hasil keringat. Ini ada 10 juta, sebelah kiri nggak jelas. Mana yang kita buat sodako? Mak, jangan ambil itu Mak ya. Yang sebelah sini, yang ini, jangan yang ini. Pasti gitu. Kalau istri kita cerdas kan dia nanya, ini buat apa? Nah, ini buat ke masjid. Ini buat sodako, ini titipan. Buat sodako. Padahal ini duitnya nggak jelas. Sementara kita tahu bahwa Allah tidak menerima itu. Ini kan? Dan ini jarang terjadi. Ini masih bagus kalau ngerti Pak. Ini nggak jelas, ini jelas. Nah, biasanya kan jadi gabung tuh, lupa. Ya Allah. Gimana ini? Yang mana tadi yang benar? Nah, biasanya udah masuk. Karena lupa digabung, pura-pura nggak ngerti. Maaf ya Allah, saya udah nggak paham tadi, lupa ya Allah. Kasih makan anak istri kita. Jadinya apa Pak? Jadinya darah, jadinya daging. Jadi kalau ke masjid susah, ya udah.
Bangun sholat subuh susah, kelewat, udah introspeksi. Kayaknya kemarin banyak yang haram nih. Duduk majelis taklim kayaknya berat banget, susah. Asal duduk ngantuk ya Allah. Udah introspeksi aja, gitu kan. Yes, pokoknya duduk di pojok, tundukkan pandangan, khusyuk. Udah khusyuk. Baca Quran 5 menit, Masya Allah nguapnya lebih banyak daripada mengajinya. Udah introspeksi aja itu udah kuat, Masya Allah. Kayaknya susah sekali. Baru 2 menit. Ujiannya berat. Tapi jemaah sekalian, kalau di dalamnya itu bersih-bersih semua, insya Allah. Diberi nasihat itu nyaman, tenang. Jadi nasihat itu solusi, bukan masalah. Jadi mas kalian, atib mata amak. Jadi kata Nabi, tidak akan diterima sholat amalannya selama 40 hari. Hadisnya doif, kenapa? Karena menyebutkan 40. Seharusnya nggak ada itunya, karena banyak hadis-hadis lain menyebutkan itu. Hadisnya doif, tapi banyak pendukung. Kemudian Nabi melanjutkan, wa ayyuma abdun nabatat lahmahu min suhtin fanar aulamin. Mana saja daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas. Ya Allah. Oke, jemaah sekalian. Ini saya ingin melanjutkan di tempat yang satunya lagi nih. Dan terkadang kata beliau pengarang buku ini, nafyul kubul fi ba'di ahadits nafyu sihah. Nah ini. Terkadang ditolaknya diterima. Penolakan diterima di beberapa hadis sesungguhnya bukan karena ditolak amalannya tidak, tetapi ditolak sehatnya, sahnya. Ya. Apa maksudnya? Misalnya gini, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Ini contoh sholatnya sah tapi ditolak. Apa? Tidak akan diterima sholat salah seorang di antara kalian yang ketika ia sholat itu dia berhadas sampai ia berwudu. Sholatnya sah sesuai aturan rukun, tapi wudunya nggak benar. Itu namanya nggak ada pahalanya, Pak. Bisa dipahami nggak nih, Pak? Misalnya nih Bapak sudah sholat bagus-bagus, ternyata ada tai cicak, kan gitu, Pak. Ternyata tadi kelewat, kena kotoran kayak ayam misalnya. Ini kan sholatnya benar, Allahu Akbar sesuai dengan rukun-rukunnya. Tapi apa dia dapat pahala? Enggak. Kenapa? Nafyu sehat. Karena dia ditolak karena tidak sah. Tidak sahnya itu wudunya nggak benar atau ada najis yang menempel di bajunya. Gitu loh, Pak. Bisa dipahami ya kaidahnya? Kalau di atas kan amalan tidak diterima karena adanya hal-hal yang haram. Kalau ini amalannya benar sesuai rukun syaratnya, tapi ditolak karena tidak sah. Kemudian ada lagi contoh, ini menarik buat kaum ibu-ibu nih. Apa kata Nabi? La tuqbalu sholatul mar'ati. Sholatnya seorang istri tidak akan diterima. Allati zawjuha alaiha sakhit. Yang dalam keadaan ia sholat itu suaminya marah. Ya wudhu benar, sholatnya benar, tapi nggak diterima oleh Allah itu. Kenapa? Suaminya dalam keadaan kesal kepadanya. Ini buat ibu-ibu nih, hati-hati. Dikit-dikit buat suami marah. Kurang ajar nih papa. Bapaknya marah nih. Apalah kamu nih. Kalau begitu mana duluan nih ketika dipanggil suami atau mau sholat dulu? Nah nih, ya penting. Ini sikon aja, sesuaikan. Kalau masih masih banyak waktu, batalkan sholatnya.
datangi suamimu. Jangan sampai ya teriak-teriak di situ. Kayak orang stres kan. Suami kalau udah kesal gimana, Pak? Ya keluar semua nih kata-kata. Sialan apalagi. Kurang ajar. Wus. Nggak pernah pulang. Nah ini kan keluar semuanya. Ini berarti dalam keadaan marah ini, Pak. Tapi misalnya kalau waktunya nggak ada sedikit, kita lagi sholat dan tidak membatalkan, suaranya dibesarin. Allahu Akbar. Nah, pintar-pintar lah. Sholat duhur, suaranya digedein nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau suami udah denger, masa juga manggil, maka benganteng. Jangan pula, oh lagi sholat Pak. Oh, batal sholatnya. Sholatnya batal. Jadi nggak boleh seorang gimana? Ya kalau dehemnya dia ngerti. Daripada dehem, mendingan fatihahnya dibesarin. Kan sama aja, mulut suaranya keluar. Dengan ngapain? Mendingan aja Allahu Akbar. Itu kan lebih bagus, jelas. Lagi sholat berarti, gitu kan? Ini kalau ngapain lo batuk-batuk dipanggil? Jadi puasanya rajin, zikirnya rajin, suaminya kesel. Nggak diterima apa puasanya? Nggak diterima. Apalagi zikirnya, sholatnya nggak diterima. Kenapa? Suaminya marah. Kalau di hadis lain kan disebutkan, wahai suamiku, saya tidak nyaman tidur sampai engkau memaafkan aku, sambil memegang tangannya. Kenapa terjadi? Susah ini. Pernah nggak terjadi kita marah, istri kita datang, Assalamualaikum Pak. Tumben lu salam gua. Pegang tangannya, Pak. Mama tidak bisa tidur sampai Papa ridho sama saya. Mantap. Ini kayaknya susah ya. Sinetron, Pak. Korban sinetron. Jadi ini seorang istri harus paham ini kayak begini-begini nih. Dan harus disampaikan nih, bukan kata Ustadz, ini hadis. Jadi jangan sampai menyalahkan itu kata Ustadz. Nah ini nggak benar. Ini kata Rasulullah. Ini bisa dipahami ya. Hati-hati nih, kita kasihan nih istri kita sholatnya nggak diterima gara-gara kita kesel begini. Persoalan sepele pun sebelum masuk kesel. Nah, itu suami dalam keadaan marah. Hanya mungkin istri bertanya, suami kayak gimana itu Pak maksudnya? Nah, ini ya ini ada golongannya lagi. Suami nggak pernah sholat, suami dikit-dikit nampar, nggak ada kerjaan. Udah. Berarti nggak masuk Pak. Ini masuk sini adalah suami yang taat beribadah, yang rajin, menjaga kehormatan, menjaga keluarga dan lain sebagainya. Kalau suami peminum ya nggak masuk. Walaman atakahinan, tidak pula orang yang suka mendatangi para dukun itu. Datang pada dukun dan percaya dengan apa kata dukun, tidak diterima sholatnya 40 hari. Dukun Pak, pahamnya dukun? Percaya apa kata dukun, mendatangi dukun, tidak diterima sholatnya 40 hari. Sholatnya sah, wudhu, rukun, sujudnya ada. Tapi dia nggak dapat pahala, itu maksudnya di sini. Nafyul, apa namanya, nafyul kubul, nafyul siha. Baik. Selanjutnya, kaifa yakhrujul muslim minal haram? Nah, bagaimana seorang muslim itu bisa keluar dari barang-barang yang haram? Mungkin di rekening kita udah masuk kali Pak, mungkin. Bagaimana Pak Ustadz? Saya ini udah punya uang 1 triliun, alhamdulillah. Tapi ini bermasalah duit ini. Ya, gimana solusinya? Ada, dia ngasih solusi. Kaifa yakhrujul muslim minal haram? Nah, ada yang menarik, dia melanjutkan. An Malik bin Dinar. Dari Malik bin Dinar, qala sa'altu Atha. Aku bertanya kepada Atha bin Abi Rabah, an man indahu malun haram. Aku bertanya kepada Atha
tentang orang yang punya duit haram, tapi ia nggak tahu gimana caranya itu keluar dari situ. Duitnya haram itu. Ini kalau sadar Pak ya, sadar duitnya haram. Yang masalah kan nggak sadar haram. Pura-pura nggak sadar Pak. Kan ada gitu, pura-pura nggak ngerti. Pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak ngerti. Nah ini kali ini dosa. Kalau benar-benar dia tidak tahu, dia nggak sadar, nah ini beda lagi ceritanya. Jadi apa kata Atha bin Abi Darabah? Dia mengatakan ya tasaddaq bih. Ya bersedekah, sedekahin itu. PTKM miliar nih. Ini masalah. Tolong dong diselamatin nih duit. Nah, duit itu apa nggak? Terima katanya. Ya tasaddaq, diterima. Tapi lanjutannya wala aqulu inadzalika yujzi anhu. Aku nggak ngomong ya kalau itu dapat pahala. Tapi atas sodak, cuman aku nggak ngomong pahala dapat apa enggak ente. Kalau ikut aturannya yang nggak dapat gitu. Tapi paling tidak dosanya berhenti Pak, bukan hapus, berhenti. Ya, dosanya nggak nambah. Namanya Pak ya, dosanya tidak nambah. Tapi kalau dia biarin atau dibangun buat tempat-tempat yang maksiat, ya dosanya ngalir. Ngalir dosanya. Kalau pahala bisa ngalir, dosa juga ngalir Pak. Kita bangun hotel, setelah kita meninggal dunia, hotelnya tempat maksiat. Ngalir nggak Pak? Ngalir. Alhamdulillah setelah pensiun punya 10 miliar kan, keren Pak. Kata Nabi, orang yang pintar itu orang beramal untuk akhirat. Bapak punya 10 miliar setelah pensiun nih. Mana yang Bapak bawa? Berapa banyak ini bawa Pak? 1 miliar apa 9 miliar? Iya, sodakokan 1 miliar buat masjid, bangun pesantren, panti asuhan, ia wakafkan 1 miliar. Ini cerdas nggak Pak orangnya? Cerdas Pak? Kalau kata Nabi nggak cerdas. Dia capek-capek Pak sampai pensiun nyari duit. Ternyata di bawah cuma 1 miliar. Kan kata Nabi, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang beramal untuk akhirat. Alhamdulillah mah ada 10 miliar Papa udah pensiun. Buat mama dan anak-anak 1 miliar, 9 Papa bawa ya. Gimana? Untuk akhirat. Benar nggak Pak? Ini cerdas kata Nabi. Yang nggak cerdas itu 1 miliar dikasih, 9 disimpan. Memang ada kaidah yang mengatakan kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan punya itu lebih baik daripada mereka meminta-minta. Tapi kan orang tua cerdas itu anaknya. Anaknya udah punya pekerjaan, udah biarin. Ibunya ada kerjaan, udah biarin. Nah, itu yang saya sebutkan. Dia bangun hotel setelah pensiun, kan bangga banget Pak. Alhamdulillah kawan-kawanku, aku masih dimanfaatkan ini oleh negara misalnya. Kan ada kayak gitu Pak, masih bangga. Udah pensiun masih aja. Yang seharusnya udah concern beribadah gitu ya. Concern beribadah. Iya malah apa? Ini bukan diri bangun hotel, bangun kos-kosan sampai 50 pintu. Pintu terakhir meninggal dunia. Dia kan nggak pernah tahu nih. Ini kalau diangkat dia tahu dia meninggal sebulan lagi, mungkin duitnya semua dibawa sama dia ke akhirat. Itu setelah bangun kos-kosan meninggal dunia. Udah tahu Pak di mana tempatnya? Belum jelas kan Pak? Tapi kalau dia bangun masjid, pintu terakhir dari masjid meninggal dunia, tempatnya di mana Pak? Udah jelas di surga. Jelas Pak ya, di surga. Ini orang cerdas maksudnya. Makanya kalau kita udah pensiun, udahlah konsen beribadah, rajin ke masjid. Konsen beribadah, rajin masjid. Nggak usah lagi lah disibukkan untuk dunia. Seharusnya kita banyak belajar Al-Quran, tahsin Al-Quran misalnya ya. Udahlah sisa-sisa waktu kita ini kita kasihkan buat Allah, kan gitu.
Ini orang cerdas, Pak. Kan biasanya kalau masih digunakan bangga. Tidak bangga digunakan oleh Allah, tapi bangga digunakan oleh orang lain. Walaupun itu, ya kan ada juga Ustadz manfaatnya buat orang lain. Benar. Benar. Tapi cukuplah itu. Sekarang gantian buat Allah semuanya. Karena kita udah pensiun dari dunia. Udahlah, cukup. Ini orang cerdas, Pak ya. Udah punya tabungan 1 triliun coba. Dia makan sehari 10 juta, mungkin nggak habis itu, Pak. Sampai meninggal dunia. Sekali makan 10 juta ini. Nah ini saya hanya mengajak saja jemaah sekalian ya. Kita maksudnya konsen beribadah. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Udah nolnya aja lah di samping kita. Nolnya di samping kita. Siapa yang kemarin nggak ada? Tiba-tiba kok jadi nggak ada. Kemarin baru ada. Tiba-tiba nggak ada. Itu kita tinggal introspeksi. Nah, bagaimana kita keluar? Katanya tasaddaq. Ada pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, fil amwalil haram annaha tuhfaz. Untuk duit yang haram itu udah dijaga aja katanya. Wala tasaddaq biha, enggak usah dibuat sedekah. Hatta yadhhar mustahaqquha, sampai jelas siapa pemiliknya. Nah, ini susah. Pemiliknya kita nggak tahu, ada dalam rekening. Apalagi duit korupsi, Pak ya. Duit malak-malak itu, malak tanda tangan. Duitnya siapa? Ada lagi lebih aneh, kata Iyad. Al-Fadil bin Iyad mengatakan, duit yang nggak jelas itu, annahu yatlafuhu wa yalqihi fil bahar. Ini dia simpan baik-baik, dibungkus, dibuang di lautan. Coba. Yulqihi fil bahar, dibuang di lautan. Ini kata beliau, wala tasaddaq bih, jangan buat sedekah, enggak boleh. La yataqarrab ila Allah illa bit-thayyib. Enggak boleh digunakan untuk mendekat kepada Allah kecuali yang baik-baik. Ya. Tapi yang lebih sahih katanya menurut Ibnu Rajab. Menurut Ibnu Rajab itu was-sahih as-shadaqah, itu dia sedekah. Nah, persoalan dia dapat pahala atau tidak, ya jelas jangan berharap dari situ. Paling tidak dosanya berhenti. Tapi jangan digunakan buat masjid. Pada KM ini ya, buat bangun masjid. Tapi ini duit haram ini. Susah, Pak. Kita jarang jujur kayak begini. Pada KM ini duit masalah nih. Tolong dong aku diselamatin dari sini. Ambil, bukan dibuat untuk bangun masjid. Karena tidak sah sholat di situ. Tidak sah sholat di masjid yang terbuat dari yang haram. Terus gimana solusinya? Solusinya buat bangun jalan. Jalan-jalan masjid. Ya, buat toilet, Pak. Boleh. Toiletnya tingkat. Dapat 1 triliun. Toiletnya dari mana tuh? Ya, bangun sekolah boleh. Tapi kalau bangun masjid sebaiknya jangan. Karena sholatnya tidak sah di situ. Itu sepakat para ulama. Membangun masjid dari duit yang haram tidak sah sholat di situ. Ya, kecuali dia tidak jujur, datang infak, nggak ngomong gitu. Ya udah, DKM nggak usah ngaku-ngaku. Nanya duit dari mana ini, Pak? Jelas nggak? Nggak usah nyari tahu gitu. Tapi gimana Ustaz, setelah udah dibangun baru dia ngaku? Nah, itu susah. Bapak harusnya ngakunya dari kemarin, jangan sekarang udah jadi masjid. Masih dirombak. Ya. Baik, itu cuma sekalian ya. Harta yang kita miliki, kalau mungkin seandainya kita punya sesuatu yang bermasalah, solusinya ya tasaddaq. Tasaddaq, jangan lagi dibuat hal-hal yang haram karena itu mengalir pahala. Kita tinggalkan buat anak istri kita. Ya, duit tadi yang halal tadi 10 miliar, 1 miliar kita bawa, 9 miliar kita buat anak istri. Kalau anaknya cerdas kan alhamdulillah papa ninggalin kita 9 miliar nih. Udahlah kita bangun masjid buat papa. Ini kalau anak cerdas. Bapak sampai pensiun nih untuk nyari habisin waktu untuk nyari duit ini. Tidak sempat beramal, ikut kajian susah. Karena habis assalamualaikum berdiri. Mana telat kantor nih. Bahkan sholatnya di tol. Tidak sempat beramal. Alhamdulillah dengan 9 miliar ini kita buat amal buat apa? Untuk apa? Bangun masjid. Pahalanya buat Bapak. Umrohkan pahalanya buat Bapak.
Kalau anak ini Pak ya, kalau ini anak yang cerdas, paham agama. Inilah penting mengapa anak kita itu harus ngerti agama. Supaya ketika kita meninggal dunia, paling tidak dia ingat kita nih. Dia bapaknya doa setiap subuh selalu ya Allah, Allah maghfirlahu warhamhu. Didoain. Atau juga malah sebaliknya, duit 9 miliar dibuat bangun hotel, sama. Karena hotel terbuat dari duit kita, pahalanya ngapa? Dosanya juga ngalir. Kalau hotel itu digunakan untuk manusia. Nah ini. Atau juga ada. Udah capek-capek dapat 10 miliar, meninggal dunia cuma 1 miliar dibawa. Pas meninggal dunia, 4 bulan kemudian 10 hari, istri kita nikah. Nikah Pak. Dengan pengangguran. Jadi tiba-tiba jadi orang kaya. Jadi duit 9 miliar itu kita cari sampai keringat buat untuk suami dari istri kita. Atau begitu sebaliknya, seorang istri yang kerja banting tulang bangun rumah sana sini, bangun kos-kosan, meninggal dunia. Kebetulan dia punya pembantu cewek cantik. Udah, karena dia ngerti seluk-beluknya nih, udahlah aku nikah sama kamu aja lah. Akhirnya harta yang dibangun itu untuk pembantunya. Keren nggak Pak? Keren ya? Keren. Ini kalau kita tahu sakit hati nggak? Ini kalau hantunya bisa datang, mungkin dia akan datang ke situ. Enak aja ente. Sampai pensiun nih saya nyari duit untuk itu. Ternyata kamu yang menikmati. Lebih banyakkan dia daripada yang nyari duit, coba. Jadi tentu kita tidak pengen semacam itu cuma sekalian. Kita bangun begitu banyak, meninggal dunia. Seandainya ia bangun itu masjid, yatim du'afa, pondok pesantren, pahalanya ngalir. Oke cuma sekalian. Kemudian pengarang ini melanjutkan asbabu ijabati da'wah. Sebab-sebab doa itu diijabah oleh Allah. Ini perlu dicatat nih. Yang pertama katanya itolatus safar. Perjalanan, musafir. Ternyata musafir itu membuat doa kita gampang diijabah. Nah, ada mengatakan ya di dunia ini kita musafir. Ada dari kayak gitu. Nah, jemaah sekalian, diriwayatkan dari Abu Dawud dan Ibnu Majah dari hadis Abi Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala salatun da'watun mustajabatun la syakka fihin. Ada 3 doa yang mustajab, tidak pula ada keraguannya dia. Tidak pula ada keraguan. Ada 3 doa yang diijabah, kita jangan ragu di situ. Siapa itu? Yang pertama, dakwatal mazlum. Ini Pak, doanya orang terzolimi. Sekarang banyak orang terzolimi nggak Pak? Banyak ya Pak? Banyak. Terzolimi dengan undang-undang, terzolimi dengan aturan, regulasi yang dibuat. Minyak goreng. Ada nggak terzolimi? Zolim nggak? Zolim Pak. Saya ngomong nggak begini, ini zolim minyak goreng. Kenapa? Negara pengekspor kelapa sawit. Terbesar Pak. Loh kok minyak goreng nggak ada? Ini zolim nggak Pak? Zolim itu definisinya begini. Kalau adil itu wad'u syai'i ala makanatihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, ini namanya adil. Kalau zolim wad'u syai'i bi ghairi makani, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Minyak goreng dengan harga segini zolim. Dan bukti efeknya sudah banyak Pak. Pergolakan di mana-mana. Ini kenapa? Karena kezoliman. Gimana ceritanya? Punya kelapa sawit tapi minyak goreng nggak ada. Apalagi Pak? Kita punya emas nggak Pak? Emas terbesar. Ini kalau kita PT Private berapa kedalaman Pak per kilo? Kok bisanya rupiah nggak jelas? Seharusnya kalau dia punya emas, rupiahnya stabil. Harusnya Mbak. Coba. Dan di situ bukan hanya emas yang ada Pak. Apa lagi? Yang paling mahal dari emas apa Pak? Ada lebih mahal dari itu. Sama tanahnya Pak di bawah. Seharusnya kita sama dolar itu bisa jadi sama. Ini kalau berani. Ini kan sudah dibuktikan oleh Putin. Nah,
ngomong ke sana lagi, Pak. Dia berani mempertahankan uang itu. Kita mana berani, Pak. Padahal salah satu negara yang punya emas banyak. Zolim nggak, Pak? Zolim itu. Punya emas, tapi duitnya nggak jelas. Maksudnya apa? Duit rupiahnya bermasalah. Sekarang 14.000 ya. Coba, ini salah satu contoh aja. Itu juga punya minyak kan, Pak? Punya minyak, tapi BBM-nya mahal. Ini zolim kan? Zolim. Kita punya minyak, kok harga BBM-nya jadi mahal? Apa masalahnya? Ini kalau berbicara ke sana, Pak, berbicara zolim. Kenapa ini bisa dikatakan zolim? Karena tidak menempatkan sesuai dengan ketentuan. Kita yang punya kok kita jadi mahal, gimana sih? Coba. Kayak mana, Pak? Yang punya minyak atau yang punya emas? Coba, Pak. Mana yang paling kaya? Emas apa minyak? Emas lah, Pak. Emas 1 gram 1 juta. Minyak 1 liter berapa? 1 gram emas kan bisa 1 juta sekarang. Kalau 800 lah. Berapa liter, Pak, kalau kita beli bensin? Tapi kita kalah sama Saudi, Pak, ya. Kalah sama di atas itu. Apa itu? Brunei. Padahal punya yang lebih mahal daripada minyak. Tetap aja kita kacau. Zolim apa enggak, Pak? Zolim. Yang lucunya, Papua masih aja telanjang. Ada nggak pakai baju? Seharusnya bajunya mereka emas, Pak. Karena mereka meludah aja di atas emas. Ya ini kenapa? Ini zolim, Pak, zolim. Nah, ini katakan oleh Nabi, takutlah kamu dengan dakwanya orang, doanya orang yang terzolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Ittaqi, takutlah kamu. Makanya kalau orang kemarin terzolim dengan minyak, ramai-ramai doa, Pak. Mustajab enggak? Mustajab. Cuman belum menemukan kajian semacam ini. Kalau udah mak-mak itu ngerti, mereka doa, ya Allah, datangkanlah azabmu. Wah, datang azab, kita mati semua, Pak. Karena kan nggak ada sejarah gempa satu rumah, ada nggak? Gempa datang hanya satu rumah aja, nggak ada. Gempa kalau datang kan semuanya, Pak, kena. Ada nggak banjir satu rumah aja? Nggak ada, Pak, sejarah banjir satu rumah nggak ada. Kalau banjir itu semuanya kena. Ya, contoh aja seperti corona, Pak. Ini mungkin juga bagian daripada itu. Kezoliman dikirimkan oleh Allah azab. Bukan lagi banjir, tapi mati. Ada orang tiba-tiba hilang. Coba di tahun 2019, Pak. Awal 2020 ya. Orang kena corona, Pak. Tiba-tiba hilang. Ada yang bahkan nggak ngerti di mana kuburannya. Coba, kalau dia punya duit ketika itu, betapa nyesalnya dia. Ya Allah, 1 triliun di bank. Nggak ada manfaatnya. Dia tinggal nunggu waktunya mati. Bahkan ada yang istrinya masuk rumah sakit di tempat lain, suaminya beda. Tiba-tiba meninggal dunia, istri nggak ngerti, suami saya mana? Udah meninggal. Kuburnya di mana? Nggak ngerti. Ya Allah. Ini adalah, dan jemaah sekalian, azab itu datang akan, jadi begini, ada 2 bentuk azab, Pak. Ada azab, barang siapa yang melakukan kemaksiatan, jika maksiat itu dilakukan secara umum, secara terang-terangan, berarti azabnya secara umum, Pak. Tapi kalau maksiatnya sendiri-sendiri, misalnya korupsi kan sendiri-sendiri, Pak. Nyolong sendiri-sendiri, itu azabnya buat dia. Tapi bisa jadi yang ikut dengan dia kena azab itu. Pokoknya yang mau nyicip itu ikut nyicip. Kena itu, Pak. Walaupun hanya sedikit bagian dari azab itu. Nah, jemaah sekalian, doanya orang terzolimi. Oleh karena itu pesan saya di sini, jemaah sekalian, kalau kita merasa terzolimi, bisa jadi, Pak. Doanya baik-baik saja, Pak. Ya Allah, berilah hidayah, ya Allah. Ya Allah, beri mereka petunjuk, ya Allah. Saya kok dizolimi nih. Nah, jangan doanya yang jelek-jelek. Kasihan yang lainnya ikut mati. Yang rajin sholat, rajin ke masjid, tidak merasa berbuat dosa, mati juga.
Kan Siti Aisyah bertanya, Rasulullah, apakah azab tetap datang walaupun masih ada orang soleh? Oh iya, semuanya akan mati. Cuman besok di akhirat dipisahkan. Masalahnya mati dulu. Itu aja masalahnya. Yang kedua, dakwatal musafir. Ya, doanya musafir itu dikabulkan oleh Allah, Pak. Tapi musafir yang mana nih? Kalau musafirnya tempat maksiat, ya nggak masuk lah, Pak. Yang maksudnya musafir fisabilillah masuk. Ibnu Sabil menuntut ilmu, berdakwah, mencari nafkah. Ini Ibnu Sabil semua ini cari nafkah buat keluarga. Tapi yang jelas Pak nyari nafkahnya, jangan yang nggak jelas. Misalnya rumahnya dari sini musafir sampai di Taman Bunga, kan musafir itu Pak. Karena musafir standarnya 87 kilo. Namanya musafir. Dan kita udah bahas itu, semoga nggak lupa. Musafir Pak. Kenapa kok musafir itu doanya mustajab? Karena musafir itu tidak gampang Pak. Susah musafir itu. Mobilnya mogok, nah, misalnya contoh. Terus di jalan macet, pasti Masya Allah. Kesel yang ada. Sholat pun sampai ketinggalan. Mau berhenti di tol kan nggak mungkin Pak. Kecuali di Pakistan. Pakistan waktunya sholat datang, dia berhenti di situ. Allahu Akbar. Dia nggak milih mau marah apa, pokoknya dia sholat. Itu Pakistan. Kalau di Indonesia jangan Pak, diangkat sama polisi benar. Jadi doa orang musafir itu mustajab. Jadi kalau kita besok mau mudik nih, kan musafir nih Pak. Selama perjalanannya doanya baik-baik. Ya Allah beri hidayah, ya Allah beri rezeki, ya gitu. Ya Allah panjangkan umur. Kenapa? Kita nggak tahu doa yang mana yang dikabulkan nih. Pokoknya selama musafir dari awal pertengahan sampai tujuan itu disebut musafir. Karena betapa susahnya makanya masuk di sini sebutkan. Kenapa doa musafir kok mustajab? Karena musafir itu susah. Itu maksudnya. Yang ketiga Pak, dakwatul walid liwalidihi. Nah ini yang sulit apa yang kita lalai ini. Doanya orang tua kepada anak ternyata mustajab. Ini kan jarang nih, marah sama anak setan lu. Nah ini padahal kata-kata bapak, ibu itu adalah doa buat anaknya. Cuma ini susah Pak diamalkan. Asal kesal. Makanya kalau suruh milih nompeleng apa milih ngomel. Bagusnya nompeleng Pak. Cuman kalau nompeleng kena ADRT. Tapi kalau bapaknya kayaknya enggak Pak. Kecuali istri ya. Kalau ngomel, lu memang goblok ya. Nah ini. Mungkin sekarang tidak terwujud. Tapi kan doa itu sampai pada turunan keberapa Pak? Sampai ke 7. Jadi bisa jadi anak-anak kita, cucu kita jadi kayak begitu, bisa jadi doa kita yang kemarin. Kita kesal, tiba-tiba keluar dari mulut kita, lu memang sialan ya. Tapi ini Pak, jarang, susah diamalkan nih, yang kayak begini. Kalau kita kesal, namanya kesalnya di mana ya? Makanya bagusnya nyubit daripada ngomel. Jadi, kata-kata orang tua kepada anaknya adalah doa. Jadi kalau anak kita sekarang susah, ya udah, jangan-jangan dulu kita pernah ngomel yang nggak benar kepada anak kita. Kebetulan diijabahi oleh Allah. Nah, jadi doanya seorang tua, orang tua kepada anaknya termasuk doa yang tidak akan ditolak. Ya Allah, jadikan anak saya hafizul Quran. Nah, ya Allah, jadikan anak saya ulama. Jarang kan begitu Pak doanya Pak. Yang ya Allah, jadikan anak saya direktur. Ya Allah, semoga anak saya lulus PNS. Insya Allah saya puasa nazar 3 hari. Itu yang ada Pak. Kenapa nggak doa ya Allah jadikan anak saya adalah anak soleh solehah. Jadi orang alim, hafizul Quran. Masya Allah. Kalau kita udah pensiun, harapan kita pada anak kita apa coba? Anak kita itu bagaimana bisa mengingat jasa-jasa kita ketika kita meninggal. Itu yang ada di benak kita setelah kita pensiun. Coba bayangkan anak kita nggak pernah sholat, malah lebih kurang ajar. Pasti sedih orang tuanya. Saya yakin. Pasti sedih melihat anak kita nggak pernah suruh sholat, susah. Sedih pasti orang tuanya. Kayaknya ujung dia biarinlah. Itu kamu sendiri deh, bukan saya. Oh nggak bisa Pak, ikutnya. Bapaknya nggak ikut. Bapaknya ikut. Gitu. Nggak bisa dibiarin aja begitu. Karena besok nanti anak itu akan nuntut. Nuntut kita besok di akhirat. Udah asik-asik di surga, dikeluarin lagi. Benar nggak Pak?
Enggak, itu enggak benar. Itu kata-kata yang sering muncul, asik-asik di surga dikeluarin lagi. Itu enggak benar, Pak. Itu omongan yang tidak benar dan tidak berdasar. Kalau sudah asik di surga keluar lagi, berarti kan ada dosa yang kelewat. Malaikatnya ngantuk berarti. Kan nggak mungkin. Jadi ini kata-kata yang sering kita dengarkan, tapi kata-kata seperti masuk akal, tapi ini nggak benar. Sudah asik di surga kok dikeluarin? Ya nggak ada lah, Pak. Kalau sudah asik-asik di surga dikeluarin gara-gara anak kita nuntut, itu namanya ada yang kelewat. Orang yang masuk surga itu kan udah bersih, Pak. Kalau udah keluar dan di Al-Quran sebutkan, jika dia sudah masuk, tidak akan keluar lagi. Itu dalilnya ada. Nah, berarti gimana caranya? Berarti itu kita masih diproses. Cara ente belakangan, anak ente masih banyak bermasalah. Hisap belakangan ente. Jadi jemaah sekalian, 3 doa. Doanya orang terzolimi, doanya musafir, dan doanya orang tua terhadap anaknya. Siapa itu? Bapak dan ibu, kakek, nenek, masuk tuh. Makanya kalau datang ke orang tua, mah doain. Gitu, kita kan jarang nih. Jarang. Ya Allah. Ada lagi Pak, masih ada nih. Usul tabadzuli fil libas wal hay'a. Ternyata termasuk doa orang yang mustajab doanya adalah orang yang pakaiannya biasa-biasa saja dan perangainya biasa. Enggak biasa saja orangnya. Hadis masyhur, Nabi bersabda, "Rubba asy'atha akbara dzi tamrain." Terkadang atau berapa banyak, terkadang orang yang acak-acakan bajunya, penuh debu, bahkan bajunya tabal-tambalan, madfu'un bil abwab, ditolak dari pintu-pintu. Kalau dia bertamu pasti ditolak ini orang. Kata Nabi, tapi lau aku sama alallahi la abraha. Tapi orang seperti ini kalau dia berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Jadi kita makanya Pak, hati-hati nih. Orang yang biasa penampilannya lugu, tuh hati-hati. Kita kan suka, Pak minggirlah. Sama orang tuh apa mandang remeh, pakaiannya kurang, orang nggak pernah nyetrika baju gitu ya. Kan setrika itu bukan syarat Pak, syarat itu bersih. Jadi baju lama tapi bersih lebih bagus daripada baju baru banyak najisnya. Bajunya biasa, datang ke masjid pakai tongkat, hati-hati itu Pak. Biasa aja, gemetar suka ini. Namanya orang tua, penampilan biasa, tidak keren. Tapi kata Nabi, orang seperti itu jika berdoa pada Allah, pastilah abrah, pasti diterima oleh Allah. Dan memang Allah kan tidak memandang bajumu dan rupamu cakap apa enggak, tapi yang Allah pandang itu adalah amal, perbuatanmu dan niatmu, hatimu itu. Ya, Mbak. Tapi dalam hadis lain, bersih itu penting. Jadi jangan sampai ketemu hadis datang ke sini udah cakak-cakan, ikut hadis dah, biar kelihatannya kusut. Enggak, jangan begitu, Pak. Kita tetap khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kata Allah, ambillah pakaian yang indah ketika kamu masuk masjid. Cuman ini kalau ada ketemu orang semacam ini, itu kita harus hati-hati. Intinya, jangan memandang remeh kepada orang. Orangnya biasa-biasa, jangan Pak, jangan dipandang remeh. Karena orang semacam ini kata Rasulullah, yang bajunya tambalan, ya. Ini kan di tamrain, bajunya tambalan kata Nabi. Manfuun bil abwab. Ini kalau bertamu pasti ditolak. Gimana coba bayangkan kita, Pak? Baju tambalan, ini bertamu pasti ditolak. Hati-hati kata Nabi, orang semacam ini, kalau dia berdoa, pasti. Kemudian yang selanjutnya, maddul yadaini ila sama. Ternyata mengangkat tangan berdoa di begini, Pak ya. Itu termasuk asbab diterimanya doa. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala hayyun karim. Allah itu maha hidup, maha mulia. Yastahyi, dia malu, Allah itu malu. Idza rafa'a ar-rajul yadayhi ayyaruddahuma sifran qa'ibatin. Allah malu kepada orang mengangkat tangannya. Kemudian Allah tolak itu dalam keadaan tidak mengasih, dalam keadaan kosong.
Itu. Dalam hadis kan Nabi sampai kelihatan ininya banyak. Tapi kita juga harus hati-hati nih mengamalkan hadis ini. Jangan depan orang, wah, ya kan nggak bagus juga Pak. Tiba-tiba ini hadis, wah, depan orang Pak. Ya sesuaikan aja lah. Biar nggak terlalu dibilang lebay, ria, kan nggak enak begituin Pak. Jadi doa itu sesuai aja. Nah, nih Pak. Kan di sini disebutkan Allah itu maha hidup yang maha mulia. Allah malu ketika ada angkatan orang itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berdoa, dia meminta sesuatu kemudian Allah tolak itu. Makanya Nabi beri contoh, Nabi ketika berdoa kelihatan ya. Cuma di sini perlu penafsiran, apakah ini maksud itu bajunya kelihatan? Karena memang di Arab itu kan bajunya lebar-lebar Pak. Jadi agak kalau angkat ini pasti. Nah di sini disebutkan hatta sakata ridaahu, sampai selendangnya jatuh. Berarti kan tinggi banget. Allahumma. Nah, ini. Tapi ini Pak di dalam doa istisqa, doa hujan. Kalau doa yang lainnya mungkin biasa. Artinya gini, kita sesuaikan sikon dan kondisi kalau berdoa supaya tidak terlalu lebay. Di depan sok paling tinggi, Allahu Akbar. Orang jadi kaget, udah apa ini? Ya. Artinya angkat tangan kalau berdoa itu sunnahnya ngangkat tangan. Jangan taruh di paha. Angkat tangannya. Susah amat sih ngangkat doang ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu. Nah, kemudian iya jemaah sekalian, itu yang selanjutnya di sini adalah sebab-sebab doa ditolak. Itu sudah disebutkan pertama, makanannya, minumannya, pakaiannya, perutnya itu isinya banyak yang haram, jangan berharap doa dikabulkan. Kemudian doa mukhul ibadah katanya, doa itu adalah sumsumnya ibadah, tulang punggungnya ibadah. Oleh karena itu barang siapa yang beribadah kemudian ia tidak berdoa, sama dengan tidak punya sumsum. Cuman hadis ini juga harus diperhatikan. Ada tempat-tempat yang kita disunahkan berdoa, ada yang biasa-biasa saja. Kalau begitu disunahkan Ustaz setelah sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, doa sama-sama. Ya nggak ada contohnya. Tapi kalau ada yang mau doa sama-sama, monggo nggak ada masalah. Kalau ada yang mau doa sendiri-sini juga monggo nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu sudah di luar sholat Pak. Terserah dia mau zikir sendiri. Kalau ada mimpin doa, ya tinggal diaminin. Nggak ada masalah kan Pak? Wah ini mah nggak sunnah. Ini bid'ah. Enggak lah Pak. Bid'ah itu di dalam sholat gitu. Itu sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Doa bersama, kalau mau ikut monggo, nggak mau ikut nggak apa-apa. Tapi jangan membid'ahkan orang yang berdoa sama-sama. Jangan dibid'ahkan. Cuma memang Nabi setelah sholat wajib itu tidak memimpin doa. Tapi ada doanya. Doanya itu dalam bentuk zikir. Misalnya Rabbana dzalamna anfusana, itu ada. Cuman tidak bersama-sama. Jadi ada yang zikir masing-masing. Gitu Pak. Cara menerjemahkannya Pak ya. Biar jangan sedikit-sedikit bid'ah. Sedikit-sedikit ini kasunah. Padahal itu sudah di luar konteks sholat. Bid'ah itu di dalam sholat. Menambah-nambah Pak ya. Nama-nama di dalam sholat. Tahiyatnya cuma dua. Satu diam, satu gerak-gerak. Gerak-geraknya atas bawah. Bukan muter-muter. Nah ini bid'ah. Itu bid'ah. Dua apa? Ke bawah, atas bawah, atau diem. Baik teman sekalian, monggo kalau ada pertanyaan. Fadhol. Yang ada hadisnya, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, saya lupa mintanya apa. Kemudian Nabi, kalau gitu kamu bantu aku di dalam doa, memperlama dalam sujud. Jadi yang ada itu perpanjang sujud. Tapi itu lihat, itu bukan sholat-sholat wajib Pak. Itu sholat-sholat sunnah. Kalau kita jadi imam, sujudnya kepanjangan, makmumnya bisa patuk-patuk. Tuh. Nggak konsen nanti. Nanti kalau sholat-sholat malam tuh Pak, sejarah itu sholat-sholat sunnah. Ya, kita sendiri perpanjang doa. Boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Banyak juga ulama memperbolehkan. Kalau sholat-sholat sunnah boleh. Karena itu sholat sunnah, yang nggak boleh sholat wajib. Karena sholat wajib aturannya sudah ada.
Ya, kalau sholat sunnah misalnya pengen memperpanjang doanya monggo, silakan. Dan itu ada dasarnya memperpanjang sujud. Ingat, bukan jasadnya yang panjang. Kan ada Pak, sampai pantatnya begini nih. Enggak, itu durasi sujudnya yang panjang, bukan jasadnya yang panjang. Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'an. Perpanjang. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Tambah lagi yang lain. Kan banyak doa-doa sujud, Pak. Banyak doa-doa sujud. Tapi ingat, itu di sujud-sujud sunnah. Sama dengan iftitah. Iftitah itu di sholat-sholat wajib. Allahumma, saya jadi lupa, ya Allah. Ada ingat Pak doa iftitah? Allahumma ba'id, ya Allah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ini doa yang selalu dibaca Nabi ketika sholat-sholat wajib. Sholat-sholat sunnah, Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallah bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Sholati wa nusuki ila akhirih. Itu Nabi baca di dalam sholat-sholat sunnah. Dan itu panjang, bukan dipotong wa ma ana minal musyrikin. Kita kan sampai di situ tuh, potong karena kepanjangan. Padahal itu untuk sholat-sholat sunnah. Karena dia panjang nih, kalau kepanjangan di situ dibaca, itu kan satu lembar Pak hadisnya itu. Jadi kalau dibaca kelamaan tuh Fatihahnya. Makanya Nabi Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya cuma 3 baris. Itu di sholat-sholat wajib. Nah, ini kemampuan kita menempatkan dalil-dalilnya. Jadi itu sebagai contoh, sujud perbanyaklah berdoa. Banyak berdoa. Ada lagi pertanyaan? Kenapa? Kalau sholat wajib, jangan, batal. Kalau sholat sunnah, sebagian ulama ada yang membolehkan itu. Tapi kalau bisa, pakai bahasa Arab aja. Cuma kan susah ini bahasa Arab. Nah, makanya kalau mau berbahasa Arab, Allahumma rizukna ilman nafi'ah, itu perbanyak. Sebagian ulama tidak memperbolehkan walaupun sholat sunnah. Cuma kan kita kan susah, Pak. Kalau semua bahasa Arab, taunya cuma subhana rabbil a'la aja, Ustaz. Nah, itu. Ya mungkin kalau takut itu nanti tidak sunnah, ya udah bangun dari sujud, doa. Assalamualaikum, baru perbanyak doa. Doa sendiri. Mana yang paling bagus? Dua-duanya, Pak. Doa setelah sholat juga bagus. Kenapa? Kita doa setelah melakukan kewajiban. Atau setelah melakukan sunnah-sunnah. Barang siapa melakukan sunnah-sunnah berarti lagi dekat denganku. Termasuk Pak, kita menginfakkan nih. Jangan lupa, kalau infak itu kan kita lagi dekat dengan Allah. Kita yang berdoa, ya Allah, Allahumma rizukna ilman nafi'ah. Bukan orang yang kita itu suruh doa, bukan Pak. Kita yang ngasih, kita yang berdoa. Karena kita lagi dekat dengan Allah. Kita lagi ngasih duit, infak buat masjid, pada KM, infak dari saya ya. Tolong mohon diterima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu, kita yang berdoa. Setiap kita ngasih kepada orang lain, melakukan amal ibadah, itu artinya kita lagi dekat dengan Allah. Oleh karena itu, perbanyaklah doa ketika kita ngasih beramal. Jadi jangan suka dibalik-balik nih. Ini deh ya, 1 juta, doain papa ya. Sebenarnya yang dekat dengan Allah siapa? Kan begitu, Pak. Jadi ini ada 10.000 ya, 100.000 buat kamu ya. Anak yatim biasanya gitu, Pak. Tolong ya doain. Yang segera doain, Al-Fatihah segera. Ini seharusnya doain kita, bukan dia. Ini kan wasilah. Wasilah mau ngasih supaya Allah lihat sama kita. Kita ngasih sesuatu kan beramal namanya, Pak. Berarti lagi dekat dengan Allah, maka banyak doa. Bukan orang itu yang disuruh berdoa. Dan ini sering terjadi kalau ada apa, Pak? Misalnya pembagian, ini puasa itu, pembagian zakat ya. Kita siapa yang doa? Ustadznya. Ya walaupun boleh-boleh saja ya, boleh-boleh aja doa. Ya misalnya mewakilkan anak-anak yatim nggak bisa berdoa. Yang sebenarnya yang kita ngasih itulah mereka disuruh berdoa. Kalau yang paling bagus itu ya kalau saya di luar itu suka dikasih Pak lembaran. Yuk sama-sama baca doa itu. Ya kita yang ngaminin. Amin. Amin gitu. Karena doa orang-orang yang Pak ya itu yang suka terbalik ya. Seharusnya yang ngasih itulah yang berdoa pada Allah.
yang ngasih. Makanya yang ngasih itu alangkah bagusnya dia hadir. Gitu. Dia hadir, bukan ustadznya aja yang hadir, tapi dia yang hadir. Pak mau doa apa Pak? Monggo kita aminin, kan begitu. Ya Allah, tambahkanlah rezekiku, tambahkanlah segalanya. Kecuali apa Pak? Kalau istri dengar, kecuali istri jangan. Nah, betul Pak. Apa nih Pak? Oh sujud ya. Pendapat para ulama itu di sujud terakhir. Banyak pendapat para ulama mengatakan doa yang paling mustajab adalah doa ketika sujud yang akhir. Kenapa? Masuk akal Pak, kalau logikanya nih. Karena dia beramal dulu kan. Di terakhir itulah yang kemudian sebagai penutup diperbanyak. Saya belum menemukan sejak dari awal enggak. Yang banyak pendapat para ulama mengatakan dan sesuai dengan hadis itu doa di sujud yang terakhir. Itu banyak, itu pendapat lebih kuat itu sujud terakhir, bukan dari awal. Itu Pak ya. Tapi kalau ada yang memakai kayak gitu, ya monggo. Kalau memang dalilnya ada, nggak masalah. Gimana teman sekalian? Masih ada? Nggak ada ya? Oke teman sekalian, kalau sudah tidak ada, mari kita tutup. Kita perbanyak berdoa pada Allah, mumpung lagi puasa. Ya, doa yang dijabah itu doa orang yang berpuasa hingga berbuka. Kita di siang hari banyakkan doa, apa banyakkan tidur Pak. Nanti malam setelah tarawih baru tuh ngaji. Padahal yang benar itu kapan Pak? Di puasanya, karena amal yang dihitung berlipat ganda ketika puasa, bukan di malam hari. Kan di malam kan udah nggak puasa Pak. Jadi dia ngaji Quran dalam keadaan puasa, zikir dalam keadaan puasa. Ini disebut pahala berlipat ganda. Tapi kita punya dalil, kan Ustaz tidurnya orang berpuasa ibadah. Hadisnya ada Pak, tapi hadisnya dhaif. Ya, apakah dihitung pahala? Wallahu a'lam. Yang jelas, janganlah dihabiskan waktu kita untuk tidur, tapi habiskan waktu kita untuk berzikir mumpung di bulan Ramadan. Yang punya uang kelebihan, mulailah untuk membayar zakat, sedekah, infak dan sebagainya. Kalau datang ke sini, jangan bawa tangan kosong, bawalah walaupun hanya 1.000, 2.000. Untuk apa? Kali aja ini dicatat oleh Allah. Saya yakin Pak, 2.000 kita ngasih parkir kan nggak mikir Pak, kali 5.000 ngasih di sini mikir banget bawa ke sini, berat kayaknya 2.000 dibawa ke sini buat taruh di sini. Padahal kita tidak tahu, Allah kan tidak memandang jumlahnya berapa. Nah, makanya teman sekalian, bawalah ke sini kita kasih buat Allah lewat sumbangan-sumbangan masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita, memberikan ilmu serta memberikan kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Teman sekalian, ada baiknya dari Allah. Mohon dimaafkan semua kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi besok dalam kajian bersama Ustadz Taufiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.